英雄がいます。俺とお前が戦ったところで何も生まれん。この戦いは里と忍びを傷つけるだけだ。俺たちの兄弟を仲間を侮辱するだけだぞ。お前に俺の。Pada awal terbentuknya dunia shinobi, dua klan penguasa saat itu yakni Senju dan Uchiha memutuskan untuk berdamai di antara keduanya. Sang pemimpin klan Senju yaitu Hashirama mengusulkan ke Madara untuk membangun sebuah desa atau sistem desa, yang mana anggota atau warga utama di desa tersebut terdiri dari klan mereka berdua. Hashirama kemudian menambahkan bahwa ada dua klan juga yang akan bergabung bersama mereka yakni klan Sarutobi dan klan Shimura. Pemimpin klan Sarutobi tersebut dipercaya adalah Sasuke Sarutobi yang merupakan ayah dari Hokage ketiga. Mendengar hal itu, Madara cukup terkejut dengan bergabungnya klan Sarutobi bersama mereka berdua. Ekspresi Madara tersebut membuat admin beropini kalau saat itu Sasuke Sarutobi benar-benar shinobi yang sangat hebat di antara klan lain. Mungkin potensi skill yang dimiliki Sasuke membuat Madara terkejut sehingga mereka mau bergabung. Jika kita melihat kemampuan yang dimiliki Hokage ketiga, tentu ayahnya pasti lebih hebat dari dia. Padahal Hiruzen juga sudah menjadi salah satu shinobi terhebat yang dibekali mampu menguasai kelima elemen jutsu. Kehebatan yang dimiliki Sasuke Sarutobi pun membuat shinobi di generasi setelahnya yakni Fugaku Uchiha ingin menamai anaknya dengan nama ayah Hokage ketiga tersebut. Dia berharap kalau anaknya akan menjadi shinobi hebat layaknya pemimpin klan Sarutobi itu. Fugaku tidak menamai anaknya Hashirama Uchiha atau Madara Uchiha atau Tobirama Uchiha. Dia lebih menyukai nama dari ayah Hokage ketiga tersebut. Ini menunjukkan ada sebuah penilaian berbeda dari Fugaku kalau Sasuke Sarutobi merupakan ninja yang sangat kuat. Jika dia menganggap Hashirama patut diidolakan, pasti Fugaku akan menamai anaknya dengan nama Hokage pertama tersebut. Indikasi-indikasi kecil seperti ini sebenarnya memiliki informasi atau bisa menjadi teori seperti itu. Admin memiliki pandangan bahwa ayah Hokage ketiga itu memiliki sesuatu yang istimewa, entah itu soal kemampuan jutsunya atau taktik perangnya. Namun admin kecewa kalau kita tidak pernah diperlihatkan soal kemampuan shinobi legendaris itu. Dan kemudian tujuan Hashirama membentuk desa adalah agar tidak ada lagi peperangan yang mengakibatkan banyaknya kehilangan anggota keluarga. Kemudian Hashirama juga ingin Madara menjadi Hokage pertama saat itu, yang membuat para anggota klan Senju termasuk Tobirama tidak setuju dengan usulan kakaknya itu. Akibat Tobirama yang menolaknya menjadi Hokage, Madara memutuskan untuk pergi dari desa Konoha. Hashirama kemudian terpaksa menjadi Hokage pertama dan memimpin desa dari balik ancaman Madara yang masih benci kepadanya. Sistem desa yang digagas Hashirama ternyata menjadi daya tarik dari shinobi di luar desa Konoha. Mereka pun juga kemudian membentuk desa serta seorang pemimpin yang disebut Kage. Ninja tersebut tentu orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan hebat serta ilmu politik yang begitu cerdas. Setelah itu Hashirama mengusulkan untuk mengumpulkan para Kage dari kelima desa besar. Dia bersama Tobirama ingin kelima desa berhenti berperang dan mencoba menerima tawaran perdamaian dari Konoha. Dari hasil rapat kelima Kage tersebut, kemudian kelima desa besar akhirnya berdamai. Di satu momen ketika Jonin elit Iwagakure yakni Mu dan muridnya yaitu Onoki ingin bertemu langsung dengan Hashirama untuk membahas lebih lanjut soal perdamaian tersebut. Namun mereka ditahan oleh Madara yang berpura-pura menjadi bagian dari desa Konoha. Dia kemudian mengadu domba kedua desa yang mengakibatkan Iwagakure marah. Mereka pun keluar dari kesepakatan perdamaian tersebut akibat serangan dari Madara. Akibatnya Iwagakure menyatakan perang kepada Konoha, yang kemudian inilah menjadi cikal bakal rivalitas abadi antara Konoha dan Iwa. Madara kemudian menyerang Konoha yang membuat Hashirama mau tidak mau harus mengalihkan serangannya ke Madara. Ia tak bisa membiarkan desa hancur oleh Madara, sementara Iwagakure juga menyerang mereka. Oleh karena itu, dia memberikan perintah kepada Tobirama dan Sasuke Sarutobi untuk mengatasi serangan dari desa Iwagakure. Menurut informasi yang admin dapatkan,
bahwa saat itu Sarutobi Sasuke gugur dalam Perang Dunia Pertama tersebut. Sebelum mati, dia kemudian menitipkan anaknya yaitu Hiruzen Sarutobi kepada Tobirama Senju yang saat itu bersama dirinya. Dan itulah awal dimana nantinya Tobirama menjadikan Hiruzen sebagai muridnya demi amanat yang diberikan Sasuke kepada dirinya. Setelah itu Madara pun akhirnya kalah melawan Hashirama. Dari pertempuran tersebut, Hashirama tidak langsung mati. Itu dibuktikan ketika ada foto antara dirinya bersama Tobirama dan 3 muridnya. 3 muridnya tersebut adalah Hiruzen Sarutobi, Homura Mitokado, dan Koharu Utatane yang diperkirakan masih berada di akademi dan berusia 6 tahun. Hashirama juga diperlihatkan masih hidup ketika Tsunade telah lahir atau para Sannin legendaris sudah menginjak usia 5 tahun. Jarak usia Hiruzen dan 3 muridnya tersebut adalah 18 tahun, yang berarti usia Hiruzen saat itu adalah 21 tahun dan Tsunade berusia 5 tahun. Artinya di momen itulah terakhir kalinya Hashirama bertemu cucunya sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, posisi Hokage digantikan oleh Tobirama sebagai Hokage kedua, di mana rentan waktu dari kematian Hashirama sepertinya hanya berjarak kurang lebih 8 bulan. Dari kematian Hashirama tersebut, usia Hiruzen ternyata sudah menginjak 21 tahun, dan itu bertepatan dengan momen ketika Kinkaku dan Ginkaku menyerang Hokage kedua serta Raikage kedua. Tobirama bersama dengan 6 muridnya mencoba membuat kesepakatan perdamaian antara Konoha dan desa Kumo. Namun ternyata masih ada shinobi yang tidak menyukai hal itu, merekalah emas dan perak dari desa Kumo. Kemudian Tobirama menunjuk Hiruzen sebagai Hokage ketiga, sedangkan dirinya pergi melawan 20 shinobi elit dari Kumo seorang diri. Di awal era Hiruzen ini, juga diketahui ada rivalitas antara Hiruzen dan Onoki sebagai Tsuchikage ketiga. Mereka berdua menambah rekor pertikaian antara Iwagakure dan Konohagakure. Diketahui di tangannya bersama 5 rekannya, Konoha mencapai masa kejayaannya, namun dengan mengorbankan banyak shinobi muda saat itu, salah satunya adalah Nawaki serta dan Kato. Yang kemudian kematian mereka dicatat dalam buku sejarah Perang Dunia Shinobi kedua terjadi. Pengorbanan terus terjadi dan ketika itu, salah satu momen memalukan terjadi di Konoha, yaitu kekalahan mereka di perang besar tersebut. Meskipun Sannin saat itu di atas kertas ketika melawan Iwagakure, namun faktanya mereka dikalahkan dengan mudah oleh pemimpin desa Amegakure yakni Hanzo si Salamander. Terlepas dari era generasi tersebut, setelahnya masih banyak peperangan terjadi yang kemudian sangat menarik untuk dibahas pada video-video selanjutnya dari channel Sayonara Jiraiya ini. Jadi itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki pendapat berbeda, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.